Aku Agnes, aku Fiona. Dan aku Raffi. Kali ini kami bakal membahas tentang gender dan pemberdayaan perempuan. Setiap tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan terus bertambah. Komnas Perempuan mencatat lebih dari 300.000 kasus pada tahun 2024. Banyak di antaranya terjadi di rumah sendiri. Kasus ini menunjukkan bahwa peran gender yang tidak setara dan membuat perempuan lebih rentan. Inilah mengapa topik gender dan pemberdayaan perempuan perlu untuk dibahas. Gender adalah peran dan harapan sosial yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki. Gender tentu saja berbeda dengan jenis kelamin biologis. Aturan gender menentukan bagaimana masyarakat melihat kemampuan seseorang. Misalnya, perempuan lebih sering dianggap harus mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki wajib bekerja dan memimpin rumah tangga. Cara pandang seperti ini tentu saja membatasi ruang gerak, di mana banyak perempuan di luar sana yang kehilangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun posisi dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan gender seringkali terjadi dalam berbagai aspek sosial. Dari data BPS menunjukkan partisipasi pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak perempuan bekerja di sektor informal dengan upah yang tidak setara. Di banyak desa, suara perempuan sering sekali tidak didengar dalam bermusyawarah. Akibatnya, kebutuhan mereka sering sekali tidak terpenuhi dalam kebijakan lokal. Ketimpangan juga terlihat di bidang pendidikan. Di beberapa daerah, anak perempuan beresiko putus sekolah karena pernikahan dini, dan masih adanya tekanan budaya dalam membatasi pilihan mereka. Perempuan juga menghadapi beban ganda. Mereka bekerja, lalu mengurus rumah tanpa dukungan yang memadai. Kondisi ini membuat perempuan sulit untuk berkembang atau melanjutkan pendidikan. Salah satu contoh kasus nyata datang dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024. Tercatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Angka ini tentu saja naik 14% daripada tahun sebelumnya. Mayoritas kekerasan terjadi dalam ranah personal seperti rumah tangga. Banyak korban menghadapi hambatan untuk melapor, sehingga beberapanya mengalami keterlambatan dalam penanganan. Situasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender bukan hanya tentang akses dan peran, tetapi juga ketidakadilan dalam ranah keterbukaan. Dampak kekerasan berbasis gender sangat luas, korban bisa kehilangan rasa aman, kehilangan kemandirian ekonomi, dan terisolasi dari lingkungannya. Ketika perempuan tidak memiliki perlindungan hukum yang efektif, maka status sosial yang tidak adil akan tetap bertahan. Data Komnas Perempuan tadi menegaskan bahwa pentingnya layanan seperti perlindungan, pendampingan, dan tata kelola data yang baik. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan hadir untuk mengatasi kondisi itu. Pemberdayaan bukan hanya sekedar bantuan, melainkan proses membentuk kekuatan. Ada beberapa bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi. Banyak komunitas perempuan mengikuti pelatihan usaha. Di sana mereka belajar membuat produk, mengelola modal, dan menjual secara online. Ketika perempuan punya pendapatan, mereka lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pemberdayaan hukum. Pusat Layanan Perempuan menyediakan pendampingan hukum. Perempuan didampingi saat membuat laporan, sehingga mereka mendapat informasi tentang hak dan prosedur. Dukungan ini tentu membantu korban untuk berani dalam mengambil langkah aman. Yang ketiga, pemberdayaan pengetahuan. Sekolah dan kampus mulai mengajarkan tentang kesetaraan gender dan bagaimana cara memahami bias sosial. Dengan itu, mereka bisa mulai belajar untuk membagi tugas rumah secara adil dan memiliki pola pikir yang baru. Dan yang terakhir, pemberdayaan komunitas. Banyak kelompok perempuan yang bertemu secara rutin untuk bisa saling berbagi pengalaman serta belajar memecahkan masalah mereka secara bersama-sama. Melalui itu, kepercayaan diri perempuan bisa meningkat dan mereka mulai berani bersuara di ruang publik. Ketika perempuan berdaya, perubahan akan terlihat jelas. Perempuan bisa menentukan pilihannya sendiri, berani melaporkan kekerasan, dan menentukan arah komunitasnya. Pemberdayaan membantu perempuan untuk keluar dari ketergantungan dan membantu mereka menemukan ruang kepemimpinan. Ketimpangan gender bukanlah masalah kecil. Ini tentu saja mempengaruhi keamanan, pendidikan, dan juga peluang hidup bagi perempuan. Pemberdayaan perempuan memberi jalan menuju kehidupan yang lebih adil. Setiap orang bisa mengambil bagian dalam perubahan.
Aku Agnes. Aku Fiona. Dan aku Rafli. Sekian dan terima kasih.